Apa yang terlintas di pikiran kamu kalau dengar kata penjara? Gelap, pengap, sesak, bau, atau bahkan mengerikan? Tapi kenyataannya nggak semua penjara di Indonesia kondisinya seperti yang kamu pikirin. Ada juga penjara yang terbilang nyaman dan bahkan lebih mirip kamar kos-kosan. Mau tahu kayak apa? Yuk langsung aja kita tur keliling penjara-penjara kelas mewah sampai penjara-penjara kelas bawah. Sebelum kita tur keliling penjara, ada baiknya kita kenali dulu perbedaan penjara dalam arti rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan Permenkumham nomor 33 tahun 2015 tentang pengamanan pada lembaga dan rumah tahanan negara, rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses pemeriksaan, penyidikan, dan penuntutan di sidang pengadilan. Ini artinya yang ditahan di rutan adalah seseorang yang belum terbukti melakukan tindak pidana atau belum divonis pengadilan. Nah, lamanya masa penahanan di rutan ini tergantung oleh proses penyidikan, pemeriksaan, dan penuntutan. Inilah kenapa sekarang Sambo CS ditahan di rutan dan terpisah. Yakin? Oke lanjut. Nah, masih memakai dasar hukum yang sama, yaitu Permenkumham nomor 33 tahun 2015, lapas adalah sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Mereka yang ditahan di lapas adalah orang-orang yang sudah terbukti melakukan tindak pidana oleh pengadilan sehingga diberi status narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Kedua tempat itu sih emang lebih gampang dibilang penjara ya, hanya kadang terminologi ini terdengar begitu menyeramkan. Nah, ngomong-ngomong soal penjara, kalau pernah berkunjung ke Museum Fathahillah di Kota Tua Jakarta, di sana ada penjara bawah tanah yang sampai sekarang masih ada loh bangunannya. Penasaran? Simak terus lanjutan ceritanya. Jadi ceritanya penjara bawah tanah di Museum Fathahillah ini nggak dibangun bersamaan dengan pembangunan gedungnya, tapi baru dibangun setelah fungsi gedung berubah dari balai kota jadi dewan pengadilan. Nah, kondisi penjara ini sangat kecil dan gelap. Kebanyakan yang ditahan sih kaum pribumi yang saat itu memberontak atau mencoba melawan para penjajah Belanda. Tercatat 3 pahlawan nasional pernah mendekam di penjara bawah tanah ini: Pangeran Diponegoro, Cut Nyadin, dan Untung Suropati. Nah, kebayangkan ya, udah dari dulu penjara ini diidentikan dengan tempat buangan yang gelap, sempit, sesak, dan jauh dari kesan memanusiakan manusia. Nah, bicara soal sesak, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu pada 2021 mencatat dari sekitar 526 penjara di Indonesia, 75%-nya atau lebih kurang 399 penjara mengalami overkapasitas. Dari jumlah itu, 215 penjara bahkan mengalami overkapasitas sampai lebih dari 100%. Kepadatan tertinggi terjadi di Lapas Kelas 2A Bagansi Api-Api, Provinsi Riau, yang overkapasitasnya mencapai lebih dari 800% atau 8 kali lipat. Gimana tidak, riau.kemenkumham.go.id pada Juli 2022 mencatat kapasitas lapas yang hanya bisa menampung 98 orang malah dihuni hampir 1.000 warga binaan. Overkapasitas hampir 1.000%. Dengan kapasitas melebihi hampir 10 kali lipatnya, sudah pasti Lapas Bagansi Api-Api ini tidak layak huni. Para warga binaan nih mau tak mau harus berbagi ruang di dalam kamar sel yang sempit dengan rekan sesama warga binaan. Di ruangan sel berukuran 4x6 meter ini diisi oleh hampir 50 orang. Kalau dihitung perbandingan antara jumlah orang dengan ukuran kamar, ya kira-kira satu orang ini punya ruangan sekitar setengah meter persegi. Tentu nggak cukup ya untuk tidur berbaring sambil kakinya selonjoran. Karena kondisi menyedihkan ini, warga binaan harus putar otak untuk mengakali supaya sedikit lebih lega lah. Salah satunya dengan menyulap sel tersebut jadi tempat tidur 4 tingkat. Dengan begitu setiap orang bisa kebagian posisi tidur masing-masing. Ya minimal bisa telentang sepenuh badan lah. Gak hanya itu, bahkan ada napi yang membuat tempat tidur gantung dari sarung. Udah kayak Batman bergelantungan. Nah, terbatasnya fasilitas ini nggak membuat Lapas Bagansi Api-Api dan warga binaannya patah semangat.
Lapas yang dinilai sebagai tempat pembinaan harus tetap melaksanakan fungsi dan tugasnya membina warga. Salah satunya dengan memberi pelatihan pembuatan roti kepada warga binaan. Tak disangka-sangka, dengan lahan dan fasilitas yang amat terbatas, warga binaan Lapas Bagan Si Api-Api bisa memproduksi 200 potong roti per hari dan semuanya habis terjual. Kita lanjut. Itu tadi gambaran penjara terpadat di Indonesia. Sekarang kita lihat kondisi lapas yang gak kayak lapas. Bisa dibilang lebih menyerupai kamar indekos. Dan kabarnya, tahanan di sini bisa mendapatkan fasilitas mewah. Oke, kita meluncur ke Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Lapas ini penuh kontroversi. Pasalnya, Lapas Sukamiskin dianggap sebagai lapas khusus yang diperuntukkan bagi narapidana kasus korupsi, di mana publik sebenarnya tidak menginginkan adanya tempat khusus bagi para koruptor. Ya, bisa dibilang lapasnya para koruptor lah. Kehidupan para koruptor di lapas ini bisa dibilang masih dekat dengan kemewahan, tak seperti warga binaan di lapas lainnya. Satu sel dihuni satu orang. Fasilitas mewah juga bisa masuk, seperti televisi, kasur empuk, pendingin ruangan, laptop, termasuk ponsel sebagai alat komunikasi. Bekas Ketua DPR Setia Novanto bahkan disebut-sebut sempat hilang dan pelesiran dari Lapas Sukamiskin. Oleh karena itu, ia akhirnya dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur yang diklaim memiliki pengamanan sangat ketat alias super maximum security. Beberapa nama yang menjalani masa tahanan di lapas ini pasti tidak asing lagi di telinga kita. Sebut saja Surya Dharma Ali, Patrialis Akbar, Zumi Zola, sampai Setia Novanto. Saking lemahnya pengawasan di lapas ini atau juga karena petugas-petugasnya yang gampang diajak kong-kali-kong, pada 2018 KPK pernah melakukan operasi tangkap tangan dan berhasil menciduk kalapasnya, Wahid Hussein. Ia diduga menerima suap untuk memberi fasilitas dan izin khusus bagi sejumlah narapidana. Nah, itu cerita tentang dua penjara terkait isu spasial. Coba kita geser ke persoalan pengamanan lapas. Ada Lapas Batu dan Lapas Pasir Putih di Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Semua lapas di Nusa Kambangan ini berstatus super maximum security karena dihuni oleh para narapidana berisiko tinggi atau high risk. Lokasinya di pulau terpencil dan kondisi lautan dengan ombak yang besar diyakini nggak akan membuat narapidana kabur. Nggak hanya tahanan kriminal berat, lapas ini juga berfungsi sebagai lapas untuk kasus narkoba. Selain lapas, Nusa Kambangan juga jadi salah satu tempat eksekusi bagi terpidana mati, karena lokasinya yang sunyi dan tersembunyi. Ada sel khusus isolasi bagi para terpidana mati. Beberapa eksekusi yang cukup menyita perhatian dunia, sebut saja trio teroris bom Bali, Imam Samudra, Amrozi, dan Muklas pada 2008. Ada juga eksekusi mati terpidana kasus narkotika duo Bali 9, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran pada 2015. Kemudian disusul oleh eksekusi mati gembong narkoba Freddy Budiman pada 2016. Tak hanya itu, Tommy Soeharto juga pernah meringkuk di Lapas Batu Nusa Kambangan. Meski dikenal super, pernah tercatat ada tahanan berhasil melarikan diri dari lapas ini, yaitu pada 1982. Johannes Herbertus Eikenboom atau populer dengan sebutan Johnny Indo berhasil melarikan diri dengan bantuan 34 narapidana lainnya. 11 hari bertahan hidup di hutan, ia akhirnya menyerahkan diri. Bicara soal keamanan super maximum security, selain Nusa Kambangan ada juga Lapas Gunung Sindur, dan ada satu lagi, Rutan Makobrimob. Kenapa di Makobrimob ada rutan? Kalau alasannya sebatas diperuntukkan untuk anggota Polri yang sedang menghadapi proses hukum, nyatanya nggak juga. Ahok pernah dipindah ke situ. Ada juga narapidana terorisme yang bahkan waktu kerusuhan tahun 2018 ini menguasai penuh rutan Makobrimob. Nah, ngomong-ngomong soal intrik atau drama, kehidupan di lapas juga punya pastinya. Coba aja lihat kelakuan para napi yang bisa melenggang bebas keluar lapas tanpa adanya pengawalan, seperti yang pernah dilakukan Setia Novanto dan Gayus Tambunan.
Lemahnya pengawasan dan adanya oknum petugas nakal ini jadi salah satu faktor tata kelola lapas di Indonesia yang masih buruk. Gimana enggak, sebut aja Artalita Suryani atau Ayin, terpidana kasus korupsi yang bisa punya sel mewah di Rutan Pondok Bambu. Ada juga deretan koruptor yang terciduk punya sel mewah di Lapas Sukamiskin. Lalu ada Freddy Budiman, gembong narkoba yang bisa menyewa kamar mandi, poliklinik, bahkan ruang kepala keamanan Lapas Cipinang untuk berkencan dengan sejumlah perempuan dan pesta narkoba. Dari sini terlihat masih adanya perlakuan istimewa bagi para napi berduit yang difasilitasi oknum petugas lapas. Gak cuma itu, yang juga jadi sorotan adalah terkait peredaran narkoba maupun tindakan kriminal lain yang masih bisa dikendalikan dari dalam lapas. Ini gak mungkin terjadi tanpa adanya peran dari orang dalam. Jadi, selain napi, petugas lapas juga wajib dicurigai kalau ada sidak, karena biasanya sidak jadi kegiatan rutin yang dilakukan lapas. Salah satunya yang pernah terbukti adalah OTT KPK terhadap Kalapas Sukamiskin yang kedapatan menerima suap untuk pengadaan fasilitas dan pemberian izin khusus kepada beberapa napi di Lapas Sukamiskin. Nah, publik sekarang lagi menunggu akhir dari perjalanan drama Ferdy Sambo CS. Pasti banyak juga yang penasaran Ferdy Sambo CS ini bakal berakhir di lapas mana? Atau jangan-jangan malah bebas? Begitu kuatnya pengaruh Sambo, bahkan sekarang muncul berbagai spekulasi dan banyak yang gak yakin kalau Ferdy Sambo ini ditahan di rutan. Ya, kita tunggu aja akhir dari drama Sambo CS ini. Apakah ia akan jadi tahanan dengan perlakuan istimewa atau tidak? Yang jelas kayaknya sih lapas yang akan dititipkan ini juga bakal ada persiapan khusus nih menyambut Sambo. Bener nggak?